Serunya ya itu ya dapat pesanan partai besar gitu. Beberapa kali saya dapat pesanan dari ini nyebut merek boleh nyebut merek satu perusahaan besar di Semarang Barat lah gitu. Oke. Itu sampai 15 kuali. Push. Cakadel, sing penting wani. Sudah tersedia. Wah. Luar biasa. Sobat Kendel, kita sedang berada di warung makan Nyamleng. Tengkleng Nyamleng. Yes. Di Jalan Mojopahit betul ya? 340. Luar biasa nih. Kita langsung tanya siapa yang ada di balik tengkleng legendaris Pak Kendel. Iya. Ini sudah generasi kedua ya. Kapolda sudah dimakan para menteri. Bahkan kemarin seminggu yang lalu, hari Jumat yang lalu, itu Pak Menteri PUPR Masuki. Memang yang pesen itu orang top semua. Termasuk Cak Kendel ini yo pesen nggak berarti top juga. Berarti top juga toh. Iya. Langsung ya kita perkenalkan, beliau adalah Ibu Vita dan Mas Abid. Iya. Oh, Mbak Vita. Nanti dikira ini ibu saya lagi. Kita ulangi. Beliau adalah Mbak Vita dan Mas Abid. Karena beliau berdua ini kakak adik. Kakak adik. Ya, kakak adik. Sekarang luar biasa, Mbak Vita. Silahkan, Mas Abid. Silahkan disapa dulu. Sobat Kendel. Selamat siang, Assalamualaikum Sobat Kendel. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Mas Abid. Generasi perjuangan. Melok ngerasain muase ya. Perjuangannya ya. Ke sekolah juga bawa bulok aja, saya titipin ke kantin. Wow. Saya titipin satu-satu kayak gitu, Pak. Jadi memang belajarnya sudah dari kecil beliau ini ya. Waktu itu sih memang kayaknya koyok mesake ya waktu itu. Tapi udah enggak. Zaman sekarang tuh anaknya orang-orang kaya justru dikasih bekal gitu Pak Kanda. Ternyata ajaran beliau itu bagus. Yang dari awalnya cuma satu belirik Pak. Satu panci yang biru-biru itu warna biru itu awalnya cuma satu. Ada bapak-bapak pelanggan, ibu tuh ingat banget. Iki tenan porak to kok jari tulisannya Tengkleng Nyamleng Solo. Nek iya Solo tak icipane. Satu ini. Fun fact-nya itu pada saat itu memang yang jualan tengkleng pertama itu yang Nyamleng ini. Bapak tuh awal yang membuka di Semarang. Iya. Pertama di Semarang. Makanya kan tengkleng nomor 1 di Semarang itu ya punya Nyamleng. Kayak dulu catering-catering besar tuh ngambilnya di pertama tuh khusus tengkleng ya? Tengkleng aja, cuma tengkleng toh. Itu sampai akhirnya naik jadi 2 panci bilik sampai 9. Itu yang namanya dari buka sampai habis tuh bapak sama ibu nggak duduk, jualin terus. Itu masya Allah betul. Terus kemudian lama-lama ada usulan Pak, mbok tambahin tongseng, tambahin sate dan segala macam. Akhirnya sekarang menunya banyak, ada tengkleng, ada gongso, sate daging. Terus kemarin adik saya bikin sate buntel. Dia sekolahnya jauh sampai ke PSK Bogor Pak. Baik sekali itu yang orientasi negatif ya. Pedagang sate kiloan. Bukan pusat sate kiloan. Oh, pusat sate kiloan. Pusat sate kiloan. Itu klarifikasi apa PSK? Namanya di Bogor ya. Di Bogor. Dari situ alhamdulillah kok launching itu kemudian tanggapannya enak-enak karena memang David bikinnya tuh kan pure asli daging original. Kalau yang lain kan mungkin ada urat-uratnya. Kadang kalau dimakan tuh ada antara tenggorokan kesini kayak keloloden ya Pak. Kalau insya Allah kalau di Nyamleng bener-bener original daging murni gitu. Terus dari situlah perjuangan Bapak tuh yang dulu Pak bongkar pasang tenda sendiri loh Pak. Jadi di itu ya di tanah kosong itu ya? Iya. Di pinggir jalan itu kan masih masih luas kan itu Pak space-nya waktu itu. Nah Bapak itu kalau selesai mulang, selesai ngajar, terus Bapak
bawa kepala kambing naik Vespa gitu, terus diolah, habis itu bikin tendanya tuh pasang sendiri, bongkar pasang ya kayak Bongkar gitulah. pasang, ya. Sampai kadang tuh tetangga, alah direwangi sampai udan-udan dodolan di pinggir jalan ki apa ya cucuk sampai kayak gitu. Tapi ya Allah Maha Kaya ya, mesti kan juga apa usaha itu insya Allah kita ikhtiar maksimal. Kalau rezeki kan urusan Allah, alhamdulillah Iya, ya iya, Allah. Sampai sekarang masih bertahan tengklengnya. Bukan Ya, hanya cuma- bertahan, keren ini nyamplok. Makin Insya Allah. juas ya. Iya. Iya. Perjuangan apa ibu sama bapak yang memang bener-bener tidak mudah ya. Belum lagi nanti kalau ada angin kenceng itu karyawan megangin semua. Kan soalnya kayak mau lepas Iya, Pak. iya, iya, iya. Apa itu atapnya itu kan Ini ya, kena angin kan iya. kayak mau keangkat gitu ya. Ya seperti itulah Mbak perjuangan. Mita, itu waktu masih pakai tenda di situ lokasinya, itu sampai tahun berapa? 2011. 2011. 97 4 sampai tahun, 2011. Iya. 6 tahun. 14 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Wow. Itu perjuangan. Perjuangan panjang loh Pak Kada. Iya loh. Sampai Tidak akhirnya instan ya, Pak? Paginya kerja Ya? dulu. Tidak Iya. instan. Tidak instan. Tidak instan perjuangan itu. Sampai diomongin, "Oh, aku ya apa cucok, udan-udan." Terus guru ya mbak wis kira-kira lah ya. Ini ibaratnya kan anu ya, melemahkan semangat ya. Ya kita harus siap untuk menghadapi apa namanya suara-suara yang Suara-suara yang Para suara sumbang. suara-suara. Melemakkan sekarang semangat. tuh bulian gitu ya. Ya, nek zaman saya ini istilahnya bulian. Bulian. Jadi tahan dibully ya. Orang tua tapi. Ya, orang tuanya. Iya ini. Tapi kalau Mbak Vita kan merasakan perjuangannya. Ngerasakin. Masa kita masih kecil. Generasi enak. Serutut dulu. Pak Jumala, saya sangat kuat Pak. Layanan BTN 12. Oh iya, saya kan juga sudah sing paling tak suka ya Pak coba. Apa? Eksekutif lounge di bandara. Biasanya saya harus bayar 150.000 minimal Pak, bisa lebih tuh. Sekarang gratis, kita bisa makan, bisa minum, Free, ya? ya free ya. Sambil nunggu panggilan flight ya. Yes. Yang kedua, diskon di mana-mana. Di banyak merchant, resto, Merchant, ya? hotel, sport center, health center, di grosir. Kalau saya sempat kantor BTN, kita dapat eksklusif lounge. Oh iya, Ya? ya. Nah, di situ nanti kita dapat layanan transaksi eksklusif. Iya, eksklusif. Ya. Jadi orang bareng wong akeh itu Iya, signifikan. khusus. Kopi, ya, snacknya, Ya. nyaman apa? Ya. Dan kita dapat juga safe deposit box Pak di bank. Oke. Layanan BTN prioritas. Gratis juga kan? Gratis juga, ya kan? Oke. Dan dapat hadiah di hari istimewa Pak. Ulang tahun. Iya, dan itu bisa kita pilih sendiri Pak. Wow. Dan satu lagi Pak, Apa Pak? meeting room itu juga saya suka, sering pakai. Oh iya. Jadi kalau kita meeting dengan klien itu bisa di BTN. Betul. Memang tidak di semua kantor, tapi ada kantor tertentu yang menyediakan meeting room untuk kita. Ini harus dimanfaatkan ya. Iya, Pak Aryawan teman kita harus kita segera ajak biar menikmati. Oke. Ya. Tingkatkan saldo Anda untuk mendapatkan fasilitas BTN prioritas. Oke, sampai 2011. 2011. Lalu setelah itu apa yang terjadi? 2000, jadi ceritanya 2009 itu ada masukan dari customer. Kan dulu waktu Kekeliman bukanya dari sore jam 5 sampai jam 12. Nah itu ada pelanggan yang 12 malam. 12 Iya, malam. 12 malam. Bu, siang buka, aku benek makan siang biar teman-teman kantor bisa mampir gitu. Nah, akhirnya ya udah terrealisasi tahun 2009 itu buka 2 warung, Pak. Ush. Jadi yang satu sore itu kaki 5, yang siang dari jam 10 itu ngontrak di samping kantor BBWS Pawali Juwana. Ini Pak. Kantor Jeratun. Majapahit juga. Majapahit juga. Itu paling jarak cuman 200 meter. Oh, ke arah barat, Ke arah timur. ke arah timur. Iya. Oh. Daerah seberang Gang Palebon itu. Geng, Oh, iya, iya, iya. Samping kecamatan ya. Iya, iya. Ada ya kontrakan di situ, ruko atau apa itu? Oh, Atau rumah? rumah sih semacam Rumah ruko rumah, ya. rumah Enggak, ruko enggak. ala Ada agak yang kosong peleng-pelengan ya, dikit ya. dikontrakan ya. Itu untuk Iya. buka siang. Untuk Iya. buka siang. Jadi itu ada kurang lebih 2 tahun itu buka 2 warung. Oh gitu. Jadi harapan Yang itu jaga siapa kan Bapak kerja kan? PNS. ya pada saat itu sih Bapak sudah ngajukan pensiun dini. Iya. Oh. Bapak dulu pensiun dini. Bapak tuh Dini. pensiun dini. Terus tahun Pensiun 2000 dini. Tapi memang beliau passionnya rasanya loh ya, passionnya memang di sini.
ya waktu masih kerja dia nggawa Vespa ya Honda sedus. Iya Pak, Masya Allah tuh Bapak tuh. Luar biasa. Nanti kalau sudah mateng kan juga gerobak ditali di Vespa itu loh Pak. Oh, iya. Dan pelan-pelan kayak Coba gitu. kebayang Pancinya. kebayang Kan betapa Jen. ini pegawai negeri loh ya, bayangin loh gua Vespa, gua gerobak, Tarik ini gua Honda Vespa nih, sedus Pak. dan itu jalan dan sampai keren. Ini kan orang passion berat. Benar. Ya. Passionnya di sini. Passionnya memang di sini dan akhirnya beliau kan resign ya. Yes. Karena perkembangannya pesat sekali. Iya. Akhirnya beliau resign, terus nunggu nih sing siang gitu. Siang. Ya, yang siang. Sing malam. Yang malam karyawan kan sudah ada saudara juga yang dipasrai gitu. Oh gitu. Pak Ganda, ini juga Pak catatan saya Pak Ganda. Jadi kalau misalnya ada saran ya siang gitu kan, itu ketika kita sudah buat yang nyewa, sing lawas aja dipateni rek. Iya. Iya. Urung tentu pelanggan iki gelem pindah. Iya. Ya, betul. Sing iki tetep ae jalan, sing iki nuruti idene tadi lho customer Iya, ya. iya. Melayani yang makan siang. Iya. Tapi akhirnya setelah buka siang tambah rame ya berarti. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah tambah. Terus gini Pak, itu kan kalau yang di pinggir jalan kaki lima kan biasanya kan kita ada kebijakan Adipura Kencana atau apa sama Satpol PP harus tutup dulu. akhirnya kan ya udah lama-lama juga space parkirnya tuh semakin sedikit Kecil, ya. karena kan banyak juga kawan-kawan yang sekitarnya itu juga jualan. Oh, Kayak rebutan area iya, parkir. iya, Terus iya. akhirnya McD dibangun, Hokben dibangun, kita nggak boleh jualan di depannya. Akhirnya ya cuman yang di BLK itu. Oke. Yang Dia- di dia samping yang BLK sekarang yang bukan? kontrak Oh, belum. BLK Masih yang yang kontrak. Masih yang kontrak. itu. Oke. Dan sampai suatu saat tuh ya nggak tahu ya namanya Allah tuh kan ya. Tiba-tiba tuh ada orang yang nawarin tempat situ untuk dibeli sama bapak. Padahal Maunya bapak- dibeli bapak. sama bapak. Toh padahal bapak tuh juga uang tuh ibaratnya nggak banyak gitu ya Pak. Bapak udah mau jadi tawake yang sana aja, aku duitnya oke, kok mau tawake aku bayarin nyicil udah nggak apa-apa, pokoknya saya mantepnya sama Pak Rumadi, bapak kan namanya Pak Rumadi. Seni rezeki. Itu ya. tuh wah masya Allah. Rezeki ya. Maunya dikasihkan ke Pak bapak. Rahmadi. Iya. Cicil rapopo. Sampai akhirnya kita alhamdulillah punya tempat sendiri itu Pak. 2018. Ini ya yang Iya. sampai sekarang Iya. ya. Itu bapak yang nungguin bangunnya, pokoknya bapak semua yang tukang-tukangnya juga bapak yang ngawasin langsung. 100 hari dari bapak selesai bangun warung itu terus bapak meninggal. Innalillahi. Jadi itu sebelum bapak meninggal tuh sempat cerita gini Pak. Bapak tuh bilang gini, aku tuh sholat di warung ini sambil bayangin, aku ini kayak mimpi ya, akhirnya punya warung. Bapak cerita gitu. Oh, gitu. Bapak tuh kan anak yatim. Dari kecil tuh yatim. Dari sejak dalam kandungan yang saya 4 bulan tuh yang kakak saya udah meninggal. Jadi bapak dibesarkan oleh om-omnya gitu. Dari SD ikut eyang buyut saya, kemudian SMP diminta sama omnya Jogja, SMA kemudian diminta sama omnya yang Solo, kuliahnya diminta sama omnya yang di Semarang. Jadi orang tuanya banyak gitu. Alhamdulillah ya perjuangan anak yatim kalau dilihat ke belakang tuh Masya Allah itu. Tapi anu ya, pas ya. Si 100 hari ditungguin terus Iya. apa ini ya? Jadi Kayak ngantar ramenya kayak kayak apa nganter ke sekarang itu ya. bapak nggak perso. Betul. Berarti ya betul. Kayak ngantar ke gitu. Kayak nganter ke. Kayak aku disiapin semua. Perjuangan sudah ini puncak-puncaknya sampai duit tempat sendiri ya toh? Iya. 100 hari setelah itu ditinggal. Luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu, Mas? Setelah bapak Setelah bapak saya itu. setelah Pak Sedo. Iya, Nah, kan? ini salah satu tantangan juga ya, tantangan bagi generasi kedua. Iya. Karena sejak saat itu kan ya masih ada ibu memang, Iya. hanya kan Tapi ibu kan melayani juga toh? Iya. Iya, Ibu iya. ikut. Ibu Ibu yang sesekali. disiplin banget. Gitu. Beliau tuh Iya. disiplin banget dan Tapi dulu yang masa ibu juga kan? ya? iya. Iya. Bapak sama ibu itu Jadi pasti kan berkolaborasi. ibu juga bisa ngolah gitu. Iya. Iya. Ya itu tantangan generasi kedua Pak. Jadi pelanggan kan akhirnya pada tahu, oh ternyata Pak Rohmadi udah meninggal gitu tuh. Kemudian datang ke warung, ngicipi makan, mungkin sugesti entah apa ya, entah mungkin bener atau apa. Iya. Kok rasanya beda ya, kok ini ya gitu ya. Sudah tahu Bapak nggak ada yang gitu. Sempat begitu tuh awal-awal periode Iya. Lama kelamaan ya
dapat kepercayaan lagi. Orang yang dulu komentar gitu udah mulai, Mas, tengklengmu enak lagi. Jos gitu ya. Jos Padahal nih, ya sama. dari ini padahal ya Takaran. bumbunya ya sama, ya masak ya sama, jadi Ya nggak ada yang sama berubah. ya. Kadang Seperti itu. banyak Tapi waktu sugesti ya. Bapak nggak ada itu Mas Abid sudah ini ya. Udah mulai- aktif di sudah aktif terlibat di warung ya. Sudah lah itu Awal-awal. nyaris itu. Nyaris, Pak. Jadi saya 2017 itu kan lulus kuliah. Pada Iya. saat itu saya ya idealisme sarjana baru ya, sarjana muda itu kan pasti pengennya kerja di industri dan Pertambangan lain-lain. dan Pertambangan. lain-lain. Itu sempat ikut beberapa interview dan alhamdulillah nggak lolos. Jadi terus semakin mantap gitu, semakin Gak mantap. lolos itu berkah. Oh, belum tentu ojo segese ya. Karena memang beneran setelah itu selisih 6 bulan Bapak nggak ada. Jadi saya merasa Oh, gitu memang ya? ini jawaban yang terbaik dari Allah. Coba kalau saya ini kerja, keterima kerja, terus Bapak nggak ada, Geragap-geragap kan? nggak sempat ada transfer ilmu Pak di sini. Iya. Oh, iya iya iya. Saya juga demikian Pak. Waktu itu kan saya juga kerja di farmasi. Oh, Mbak Vita kerja. Ya, di farmasi saya udah hampir 12 tahun, kemudian mau dipindah ke luar kota, Bapak bilang, kira-kira kalau kamu ambil kesempatan itu, kamu semakin mendekatkan belajar usaha keluarga atau semakin jauh, Bapak Ibu? Kamu pikirkan, kalau kamu masih mau bantu Bapak melanjutkan usaha, kamu resign. Nanti yang gaji Bapak seberapapun kamu syukuri. Saya harus mikirnya gini. Ya kalau doa sama orang tua tuh pasti berkahnya lebih banyak. Iya, iya. Seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya resign selang 2 tahun atau setengah tahun itu Bapak sedo itu. Oh. Seperti itu. Saya bayangin kalau misalkan saya tetap dengan ego saya tetap Iya, mengejar karir, mungkin Ibu sendirian. ibu sendiri Saya ya. maaf, putrane Pak Romadi pinten? 3. Saya nomor Jenengan, satu. Nomor Jenengan? 1, Nomor kakak dua. saya nomor 2 di Jakarta. Oh, Saya nomor 3. dua di Ini Jakarta. Ragil. Wakil. Wakil, Iya. nggih. Wow, berarti beliau ini memang penerusnya ya. Yang satu kan di Jakarta Pak kan ya? Iya. Tapi ikut ngawasin juga. Oh iya. Monitor, Kontrol monitor. semuanya. Akhir keuangan ya. Betul. Karena modal. Oh, jalan jauh ya keuangan baik. Iya, 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 iya. Iya, luar biasa. Mbak Vita, Mas Abid yang di Jakarta sih. Adi. Andi. Mas Fajri, Adi, Fajri. Abid. Fajri Adi. Fajri Adi. Fajri ya. Super. Oke. Sekarang ini apa saja yang tersedia di warung makan Nyamleng? Menunya apa aja? Ci tengkleng ya. kan? Iya. Tengkleng, nggih. Ini di sini ada tengkleng. Ini tengkleng ya? Udah Pak, Tengkleng, udah nggih. Pak dicipin Pak. Monggo Pak. Tapi kayaknya udah. Miring. Ya sambil ngobrol. Ngobrol. Sambil ngobrol. Ini apa saja? Tengkleng. Terus ini Ini adalah ada tengkleng, ini ada gongso geger. gongsok geger. Gongsok Itu nama dari mana gongsok geger? Geger itu kan bahasa Jawa, Pak. Oh, iya, Geger kambing. maksudnya jenengan bikin sendiri atau ada Ada. Ya, Ya. Menunya apa? kayak sate buntel tadi, Ah. David bikin kreativitas lagi tuh gongsok ya, geger. Masukkan. sambil ngobrol ya Ya, saya monggo Pak, monggo Pak. ngetes. Ini ide dari kakak yang di Jakarta sebenarnya, Pak. Iya. Gongso geger nih. Kan nyari-nyari ini namanya apa ya? Gongso geger aja. Kan ini dari geger kambing. Oh. Alias geger, Pak. Jadi diplesetin Pak, bahannya dari geger. Oh. Kalau dahar enak, pedesan sampai geger gitu loh Pak. Iya, Wah, iya, enak banget, iya, enak iya, banget. iya. Nasinya nambah. Kita jajal yang bikin geger ya. Monggo Pak Kanda ini biar tahu rasanya Mau semua. tengkleng dulu ya. Ya. Silakan ini juga nggak apa-apa. Siap. Yang bikin geger. Kalau suka pedes Geger ya cocok. sebenarnya ya. Geger. Geger itu punggung bro. Geger itu punggung. Itu asik Pak. Ada tulang-tulangnya masih ada nempel daging tuh. Daharnya pakai tangan gitu. Asik banget. Apalagi yang suka pedes. Mantep Pol. Pol mantep. Kerupuk dulu. Oh iya. Pokoknya. Lomboknya setan ya tas ya. Mau ya tak ceritain dong ya. Pesen dhewe. Ada di GoFood, GrabFood sama Shopee. Shopee. Ada di GoFood, GrabFood sama Shopee Wah. Food atau datang langsung ke Jalan Mojopahit. Yes. Ya. Cek Google Map ada ya. Nah, Ada. Google Map ada. Nah, jadi jalan- ancer-ancernya di mana ini? Ancer-ancernya. Ancer-ancernya mungkin yang paling mudah McD Majapahit mungkin ya. McD McD Mojopahit ke Di arah- Majapahit ke arah timur 100 meter kiri jalan. Ya. Maaf ya. Monggo. Jenengan lak pun sering toh. Loh, saya setiap hari quality control, Pak. Lah, Oh, Ya karena satu piring ya, Pak. makanya perutnya buncit Pak. Kemarin si Spek Apa sekarang jadi kontrolnya buncit. sak piring ya? Geger
Rasa yang pernah ada, Pak. Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada, aku tahu ngrasake yo. Enak apa? Perengus nggak Pak? Aroma kambingnya menyengat nggak ya? Mantap nih. Enggak, Bang Ita. Tapi tetap kerasa nih iki kambing. Iya. Nggak ada perengusnya memang, tapi tetap kerasa. Ini kambing, ini bukan sapi. Iya. Ya. Lalu setelah gongsonya Pak, menunya lagi Mas. Setelah gongso, ini yang nggak dibawa ada tongseng. Tongseng ya. Ada tongseng, ada sate kambing biasa, sate daging. Jadi di nyampleng ini tanpa jeruan. Tagline-nya itu Pak, tanpa santan, tanpa jeruan. Tanpa santan, tanpa Jadi lebih sehat, lebih aman. lebih sehat, lebih aman. Oke. Itu tagline ya. Tagline-nya, nggih. Mantap ya. Jadi selain ada ini, ada tongseng, tadi tongseng, terus kemudian sate daging. Terus juga ada sate buntel. Sate buntel. Terus buat yang nggak suka kambing ada iga sapi. Iga sapinya itu bisa digongso, bisa ditongseng. Ini mana ya? Ini Pak. Tapi enggak. Kalau tongseng ini berapa per porsi Mas Adi? Tongseng 53 per porsi, tongseng daging. Tongseng daging ya. Kalau Iya. ini apa? Tengkleng, Tengkleng. tengkleng 45. 45 ya. Nggih. Gongso tongseng sama. Kalau geger ini yang Geger 48. 48. Nggih. Orang lega aku nek tak cekal diri. Nah, sekecomatan. Enakan pakai tangan. Ini selain apa menu-menu yang ada di warung, kami juga melayani pesanan akikoh Oh. beserta nasi dusnya juga. Jadi kambingnya mau dimasak sate, mau dimasak ampal kelem, mau digongso, tongseng, tengkleng atau gulai, Oke. sesuai request customer. Ngaten. Nah, J. kalau misalnya untuk 100 porsi pinten reganya? Itu ada kambing yang harga 2.500.000. Betul. 2.500.000 itu bisa jadi. 100.000. Itu Itu kambingnya sudah aja. ya, sudah memenuhi syarat akikoh ya? Sudah. Setahun, poel mungkin. Oil, nggih, leres. Kami kambing yang paling kecil tuh harga 2 juta Bapak. Itu nanti bisa untuk 80. potong kelem, misalkan ngeresakaken ke pakai nasi dos, nanti tinggal pilih paket nasinya apa. Masakan kambingnya saya masukkan ke nasi dosnya. Duh, Nek, kula butuh 100 pripun? 100 yang harga 2,5 Pak. Ya, harga 110 iya. tepatnya. Berarti digoleki kambing sing gede. Ya, sesuai kebutuhan customer. Mbak Vita, saya mau bagi 200 dus, berarti Dua yang setengah, harga dua 2,5 2 ekor. Yang 1 ekor tuh perempuan ya. Iya. Nggih. Kalau laki-laki kan 2 ekor. 2 ekor. Itu aja kalau customer minta Mbak nanti dikirim ke panti ini. Oh iya, siap. Kami juga langsung kirimkan ke sana, ke panti yang untuk akikoh itu. Tapi empuk ya. Semalam. Bener-bener enak. Maaf ya, disambi. Nah itu Pak Ira. Oh, beliau itu nggak mau bareng nanti habis ini. Iya. Nanti tiba-tiba udah sampai ke Nyamleng ya Pak, sore pulang kerja. Jadi apa ya yang bikin rempah ya ini ya kalau gongso niku nggih? Nggih. Rempahin apa mawon nih? Rempahnya ya ada jahe, ada Jahe betul. kunir, Aku ya. terasa betul jahe. Iya. Kunir yang bikin warnanya jadi kuning itu kunir. Jahe kunir nggih. Terus ya berambang. Pedes bawang. ini pedes jahe apa pedes lombok ya? Ada lomboknya Pak. Ada lomboknya. Tapi jahe ini bikin pedes enggak? Enggak ya? Jahenya Lebih ke aroma lebih gitu. ke aroma dan ya angetnya aja. Angetnya, Tapi nggak iya, sampai iya. bikin pedes enggak. Jadi aroma rempahnya itu jahenya. Jahenya yang menghilangkan bau perengusnya juga Pak. Oh gitu ya. Nggih. Iya. Jadi kayak ada macam-macam semacam rendang begitu loh ya. Nggih, nama betul. Ya, yang gongso. Yang gongso itu Gongso. ada semacam Jadi yang gongso itu dia bahan tengkleng dengan kuah tengkleng dimasak lagi dikasih kecap, berambang, bawang. santannya betul nih, sing gongso nih. Tanpa santan, Tanpa semua santan, tanpa ya? santan.
Jadi ya, tanpa santan, tanpa lemak, ya. Tanpa jeruan. Jeruan, tanpa santan, tanpa jeruan. Lebih sehat, lebih Aman. aman. Ini biasanya kalau kantor-kantor itu Pak, mereka untuk beliau-beliau ini untuk dahar di kantor itu pakainya yang pasang kuali. Pasang kuali. Oh iya, makan wali. Jadi misalkan mau dahar di kantor bareng-bareng bareng teman-teman gitu bisa pesen 1 kuali, mau pakai nasi berapa bakul gitu. Satu kuali itu berapa porsi? 1 kuali bisa kalau untuk prasmanan ya, karena ngambil sendiri itu rata-rata 50 kuali, 50 porsi. 50 orang. Ya. 50 orang. Itu pinter gitu. Ada 3 macam. Yang kuali kecil harganya 970 970 itu bisa untuk 30 orang. 30 orang 970. Terus yang kuali sedang Berarti satu porsi kira-kira 35.000 ya? 970 di Bagi 30. kurang lebihnya 30-an lah. Lebih murah nih pakai kuali. murah banget ya. Aku murah satu dan organik, aku ini murah banget. Nah, memang segitu. Artinya apa? Terjangkau banget, sangat terjangkau. Ini harganya cuma 30 berapa ribu. Terus kuali kecil, kuali sedang, Kuali sedang 1170. 1170 bisa berapa porsi itu? 50 orang prasmanan. 50 orang. Itu kalau buat acara resepsi bisa sampai 70. Pakainya piring siomay itu tuh Pak. Piring yang kecil itu. Oh iya. Terus ada satu lagi yang kuali besar itu 1420, 1.420 itu bisa untuk 80 orang. Kalau resepsi 100 orang bisa. Jadi jatuhnya 14.000 ya Pak ya. Iya. Lebih banget ya. murah. Malah murah lagi. Gitu ya. Makanya juga banyak catering tuh mereka pada ambil di tempat kami. Ya ada beberapa saya nggak perlu sebutkan di sini. Oh iya. Banyak catering besar yang ambil di Nyamlang jadi kayak apa namanya? Aku sih dari anak wedok siji. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesennya. Tapi kesuwen ngenteni pesen ngomong dong ngawinkan anak wedok mana ya. Luar biasa. Ya. Pedes sih ya kosong. Nah itu bikin geger. Ya bener. Geger tenan ya. Pedes sih baru makanya. Geger boleh mobil ya. Kamu ini. Nyamlok. Terus ini ada ayam juga ya. Ayam goreng ya. Ayam goreng Ekoran. Kita jajal lagi. Kita coba ya. Coba Pak, ini sambelnya ada 2, ada sambal terasi sama sambal ini ekoran jadi masih utuh. Moel sendiri Pak. Monggo. Mbak Vita dijubuke Mas Afid gak enak. Enak jubuke Mbak Vita. Ambil tangan Kecil boleh. mah gede separuh nih malah seperapate cuili bae. Nah ini gimana? Yang saya mau. Iki. Monggo. Ini sambelnya Pak. Oh iya. Ada oseng daun pepayanya juga. Ini ayam anu toh? Pejantan. Oh pejantan. Kalau ayam kampung ada juga. Ayam kampung Mari kita juga. tes yang pejantan. Ini pejantan ya? Bukan ayam kampung ya? Di sini mana? Ke kampung ada juga. Nah, ini loh. Apa meneh nek ayam kampung? Kalau ayam berapa, Mbak Vita? Ini kalau packing kayak gini 110.000. Packing besek, kalau packing besek 110, kalau packing dus 100.000. Itu 1 ekor tempolati saya masukkan juga. Sambelnya ada 2 macam, ada lalapan sama oseng daun pepaya. Lalapan. Oh, Nek iya. pejantan iki wau sorry, ndak mengikuti saking fokus lene menemati. Nek pejantan ngeten iki pinter regane wong. 110 packing besek Iya, packing. 110 packing besek, tidak Kalau ada pakai- nasinya. tanpa Ada. nasi. Kalau ini Pakai dus 100.000. tanpa nasi, Tanpa 100.000 nasi juga. Itu utuh ya. J. Termasuk rempelo ati ada. Sambal 2 nggih. Sambal Sambal 2, dua. lalapan sama oseng daun pepaya. Aku lali mau pada waktu cerita wedhus mau ya, tengkleng. Itu yang tadi, itu tanpa nasi juga ya. Tanpa nasi Tanpa juga nasi. nggih. Ini ada Wis aku kepedesan Pak Kanda. Oh iya. tisunya. Oke, wah nikmat sekali. Pak Arya nonton dulu ya. Habis ini kita makan bareng Pak Arya, tenang aja. Sambelnya yang bawang tuh yang pedes. Ya sama-sama pedes sih. Karena bakulnya seneng pedes jadi Itu ya. sambelnya pedes. Tapi kalau ayamnya pengembangan ya. Iya. Nggih. Dulu zaman Bapak
Belum ada ya? Belum ada. Dia ayam hanya ayam potongan. Oh, yang potongan Potong biasa. seperempat. Oh, sudah ada. Ya, untuk yang misalkan satu keluarga dari Nyamleng ada bapak atau ibunya yang nggak suka kambing, Oh, gitu. bisa ikut masuk daharnya ayam. Ini kemarin pas Sambelnya pedes. Aku kepedesan tapi penasaran juga. ini biasanya Ini buat apa? ini Pak, apa souvenir ya apa ya? Oleh-oleh yang untuk orang nikahan dulu Pak. Hantaran. Hantaran. Oh, Itu nanti bisa saya packing kayak gini, ini nanti ada nama pengantinnya di sini. Februari. Ada ibu camat, salah satu camat di Semarang pesen tuh sampai 200 besek untuk pernikahan putrinya. Percaya wis to. Oseng daun pepayanya berapa Akhirnya rela kepedesan juga. Aku padahal harus pedes apa? Kongson mas. Oh enggak Pak. Pedesnya enak loh, Pak. Lagi sambelnya Pak Ganda. Iya, iya. Kak Vita. Dalam banget. Jadi ketika jenengan cerita tadi, situasi apa yang paling menyedihkan ketika orang tua memperjuangkan ini sampai alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Menteri saja pada datang. Yang menyedihkan tuh kalau pas ada yang nggak kebeneran gitu, terus jadi ingat lah ya bapak aja dulu waktu menjalankan masih dengan sangat tradisional aja bisa, kok kita baru gini rasanya udah kayak mau nyerah, kayak capek. Pernah capek mau nyerah itu pernah. Kalau nyerah sih, Enggak. maksudnya Tapi capek. capek pernah. Ya, itu kan pernah tuh Pak berbarengan. Pesanan kualinya juga banyak di beberapa tempat. Pesanan nasi dus. Kami kan juga ada nasi dus reguler. Oh, Itu iya. pas bareng, jadi semua itu bareng brek. Kami yang nggak mungkin dari awal sudah noto gitu, cuman pas hari hanya loh kok ternyata gini. Oke. Tapi kan secara umum sih udah beres alhamdulillah. Iya. Tapi dari intern kami kan kayak merasa kok kayaknya tadi kurang ini banyak kurangnya gitu ya, kayak gitu itu. Merasa. Iya. Ada nggak customer yang pernah nyeneni sampai jenengan kewalahan sesuatu ini ada nggak? Alhamdulillah. Ya kalau itu tapi nggak sampai ekstrim lah ya. Ya, Cuman wis. yang namanya kadang biasanya Ada ya, itu tapi nggak telat. ekstrim ya. Oh telat. Telat. Ini sampai mana udah jam segini, ditelepon, diteror di jalan, ditelepon terus. Sampai sana ternyata belum upacara, Oh, sampai iya, sana ternyata belum. tamu belum Ah, ya. datang. Gitu ya. Itu. Tapi kan Ya, tapi itu kan yang khawatir bikin juga toh customer toh. ikut ngos-ngosan juga Pak. Nah, ya, Piye, ya, piye, piye. Bukan karena gosok gigir bukan ya? Tapi dari sekian ya alhamdulillah semuanya bisa Nggak, oh ya, teratasi. banyak kan itu kadang pernah terjadi gitu ya. Iya. Itu kan jadi pengalaman yang harus dipelajari. Terus ini COVID gimana ceritanya COVID? Nah itu. Nah itu Covid gimana? COVID saya rasa ini ya semuanya seragam lah mengalami Iya. masa-masa sulit Tapi bersama. jenengan sendiri gimana rasanya? Kalau dari segi penjualan jelas turun. Hanya ya alhamdulillah masih bisa lancar lah operasionalnya. Masih bisa. Masih nutup lah gitu, nggak sampai yang minus gitu Kan alhamdulillah. karyawan jenengan banyak toh. Iya. Berapa karyawan? 14 total. 14 niku COVID pripun ceritanya? 14 itu Ada yang jadi dirumahkan nggak? ada yang dirumahkan, hanya Ya, tetap semua COVID kena lah. Karena Iya. suami istri Iya, Pak, iya. jadi Oh, suaminya dia bekerja, oke, tapi oke. tetap hanya tetap ini Kita dari support. segi bulanan itu yang penting kebutuhan pokok karyawan ini Wah. terpenuhi. Wih, Luar biasa. karena kan prinsipnya insya Allah tuh ada aja rezeki dari Allah gitu ya Pak. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai terus karyawan juga terlantar. Itu ibu udah wanti-wanti, apalagi ibu ya, ibu tuh yang masya Allah ya orangnya itu luar biasa. Jadi jangan sampai kitanya seneng karyawan sedih itu jangan. Kalau kita Iya. semuanya harus sejahtera, ibu tuh Iya, iya. penyakit. terus sekarang sudah balik normal ya? Alhamdulillah sudah balik. Resepsi ya itu Pak, sehari 4 resepsi, sehari 3 resepsi kayak gitu. Kalau lagi mesin barengan begitu karyawannya nambah mboten? Iya. Karyawan sing mboten tetap ada nggak? Ada Oh ada ya. karyawan pocokan Pak. Iya pocokan gitu.
Ini tiap hari buka ya? Setiap hari buka. Tiap hari Iya. buka. Dari jam 11 sampai jam 9 malam. Cuma kalau pas weekend jangan pernah datang setengah 9. Pasti udah nggak komplit, malah kadang udah habis-habisan. Oke. Oh. Mas Apit, Mbak Vita, itu tadi kan sedihnya ya. Selalu ada lah perjuangan mesti ono sedih. So kalau teman-teman ya yang bisnis belum lama ya terus ada sedihnya, itu biasa, dia mengalaminya. Sekarang kerennya, serunya, jadi yang sering dialami atau yang pernah dialami sampai raiso turu saking senengnya apa? Ada nggak? Serunya ya itu ya apa dapat pesanan partai besar gitu. Beberapa kali saya dapat pesanan dari ini nyebut merek boleh ya? Boleh, Salah, boleh, salah. nyebut merek, satu boleh. perusahaan besar di Semarang Barat lah gitu. Oke, Itu pesan sampai pinten? 15 kuali. Wih, 15 kali itu berarti berapa porsi ya? Berapa anu ya? Berapa porsi, berapa kambing atau berapa porsi? Itu 15 kuali kalikan 50 berarti 750. Wah. Itu yang pas itu satu yang sampai 22 kuali itu. Wih, Oh iya itu juga Salah pas satu itu, SMP negeri di Semarang itu Yeah. makan bersama pesennya 22 kuali. Jadi satu sekolah itu makan tengkleng semua. siswa-siswanya makan tengkleng. Oh iya, sama siswanya. Iya. Yang pernah juga kami dapat pesanan dulu beliaunya kerja di Polda Jateng, kemudian pindah ke Mabes Polri, menikahkan putrinya itu juga kami diundang sedapur dibawa ke sana, Iya, sekokinya iya, juga. iya, iya. Jadi Jakarta. ya di Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah. wah, Luar biasa. Dan beberapa nyamplung ke tangan ini. dan beberapa ini pimpinan di Polda itu Mabes. kalau menikahkan ada di mana tuh Marina itu Pak juga Iya, iya, iya. pesen di kami. Alhamdulillah ya banyak yang Polda Jateng ya. ya itu malah sehari kadang pesen terus ya. Oh iya. Satu lantai itu beda nanti jam sekian, Oh, lantai sekian, jam gitu. sekian itu kan masing-masing departemen banyak Iya, ya iya, Pak. iya, 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 iya. Itu Polda pesen, kadang Akpol juga di Polrestabes juga. Berarti kan ya kelangenane Polda. Mas Apit, Mbak Vita, apa sih kata-kata pelanggan yang paling disukai tentang produk jenengan ini? Testimoninya ya. Ya, tes purnami sing paling mbok senengi apa? Oh. Apa kata mereka? Ada satu statement mungkin Mbak. Iya, iya, satunya. Jadi ceritanya ada pelanggan ini dia suami istri. Ya. Istrinya nggak suka kambing. Istrinya nggak suka kambing. Istrinya nggak suka kambing. Jadi tapi setiap suaminya ini makan Berarti bukan kayak aku, nyamlem. Pak. Istri saya suka kambing saya. Lanjut dulu. Jadi setiap beliau berdua ini makan gak nyamleng, suaminya makan, istrinya tuh hanya ngeliatin. Liatin aja. Nggak mau Sampai darah. suatu momen istrinya ini ikut nyoba makan. Kuahnya doang dulu. Kok enak ya? Nah. Kok ini ya? Nggak bau ya kan? Dulu kan stigmanya kambing tuh bau terus. Ya, Iya, iya, iya. Beliau pertama nyobain, kok enak ya? Kami akhirnya sekarang suami istri pesennya makan kambing. Makan tengkleng semua. Tengkleng semua ya. Makan tengkleng semua. Terus ada juga pelanggan yang ceritanya si beliau kalau makan tengkleng itu selalu ke Solo. Kasar coyong baik tengkleng Semarang. Ye, suatu momen juga kenyamleng makan. Aku kok orang ngerti ket, dia ngerti yang ini rasa ning Solo ini weh. Jadi Pak Tunjol ya, tengkleng nyamplong ini aku sih bilangnya bahkan lebih keren dari Solo. Serius. Meskipun dulu orang tua belajar dari Solo ya, tapi super. Jadi nek durung nang Semarang, nang Semarang itu durung diakoni, nang Semarang nek durung mampir nang tengkleng nyamplong. Gitu lah. Waduh, gimana ini Pak Ganda? Apanya? Wah, selalu bayang kalau pembicara keren-keren ini mesti ketek Oh, waktu iya. ya. Waktunya mau habis ya. Nah, iya. Oh iya. Tapi ini Pak, ke depan mimpinya apa nih Mbak? Nah, apa sih mimpinya? Untuk nyamleng nih. Ye, mimpinya sih saya belum muluk-muluk ya Pak. Iya. Tapi nggak tahu ini muluk-muluk gak ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa mimpi Nanti namanya siapa mimpi. tahu Bos. pas ada malaikat ikut mendoakan. Saya juga mendoakan amin nih. Ayo. Amin. Kita akan Mimpi ya. Mimpinya nyamlong ini jadi ikon kuliner kambing nomor 1 di Semarang. Amin. Jadi Kan kalau- sama tadi saya kan sudah bilang begitu loh. Urung komplit, urung diakoni ning Semarang lek durung mampir nang tengklengnya. Ya, terus yang lain
Sabin? Yang lain semoga bisa buka cabang di kota-kota besar lainnya. Amin. Angan-angan buka di kota mana? Piro-piro pokoknya sempat ngono terus. Ya, apa mimpi kan sekalian yang jelas toh ya. Buka yang mana dulu di mana? Jakarta, Surabaya atau gimana? Kemarin sempat ada tawaran dari pelanggan mau ngajak buka kerjasama di Bogor dari Jakarta. Bogor dan Jakarta. Oke. Super. Sebenarnya udah banyak Pak tawaran-tawaran, cuman kami Begitu itu ya? kami tuh nggak mau yang nanti kerjasama terus tidak menguasai itu kan takutnya malah. Iya. Betul. Jadi nggak Jadi nggak kerjasama baik. itu yang nomor satu yang diperlukan itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas. Iya. Iya. Karena itu jangan butuh konsultan quality management. Iya. Kok karahku. Promosi juga ya. Aduh, kasar mesti serangannya. Sales nih. Sales kan. Ada. Kita sudah sangat menarik, keren sekali. Iya. Ya, tapi ya gimana waktunya sudah habis. Akhirnya ya waktu juga yang membatasi kita. Iya. Tapi sebelum kita berakhir, Bisa ya. jangan lupa kasih tips ya buat sobat Tips, itu. ya. Silakan Mbak Vita dulu. Tips buat teman-teman jangan lupa setiap memulai usaha, setiap memulai impian tuh minta doa terutama ibu ya, terutama orang tua. Iya. Insya Allah kalau itu komponen untuk kita sukses itu poin utama ya, terutama orang tua. Kita perbaiki hubungan juga orang tua, insya Allah itu nanti akan banyak kemudahan yang didapat. Insya Allah. Betul. Sudah Dari ya, saya, lanjut guys. aja. Kalau dari saya mungkin saya mengutip nasihat ibu aja. Ya, oke. Iya. Biar tidak terkesan menggurui gitu. Jadi karena kita ini berwirausaha atau kita ini berdagang, Iya. jangan pernah lupakan yang namanya sedekah. Wah, ini Jadi Top. keluarga kami ini benar-benar menyaksikan ya bukti bahwa the power of sedekah itu luar biasa. Jadi apalagi kalau kami kan usaha makanan ya, minimal itu ya sedekahnya ya dalam bentuk makanan. Oh, Buka iya. warung gratis atau membagikan nasi dan lain sebagainya. Iya. Itu insya Allah membukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Kita menggerakkan marketing langit dengan lewat sedekah itu. Sedekah ya. Marketing bumi, yono marketing langit. Kalau marketing langit insya Allah tuh lebih dahsyat dan pasti selalu bikin kami ini menangis. Kok bisa ya Allah kasih seperti ini tuh kadang kalau di Merinding ya. luar akal kita Iya, tuh iya, benar. suatu yang unlogic tuh Masya Allah ya Pak. Iya. Gitu. Keren. Top. Ya, maaf ya Pak Kanda ya, harus disudahi ya. Iya. Meskipun kita masih ingin terus menguli-uli ya. Kami masih kan ngomong sama Emang, kita sama Mas iya, Abid, iya. ya. Ya demikian sobat Gelo yang bisa kita share ya. Iya. Kisah inspiratif dari Tengleng legendaris Kota Semarang namanya Nyambleng ya, ada di Mojopahit. Silakan datang ke sana atau lewat sosial media apa sih ini? Marketplace apa namanya? Marketplace ya. Gogoan itu mana? GoFood, Grab. Nah, GoFood, Grab Nanti dan kita Shopee Food ya. info di deskripsi. Di deskripsi. Ya, jangan lupa di like, share, dan komen ya. Kemudian subscribe Cah Kendel Podcast, channel Cah Kendel Podcast ya. Nyalakan loncengnya. Teng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you, Cah Kendel.